1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azhar Diva Ramadan dengan NIM 2501064422, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Hari ini saya tidak sendirian karena sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak M. Mudakir, salah satu guru muda di SDN Brangka 1. Di podcast kali ini kita bakal ngobrol santai soal pengalaman, tantangan, dan juga cara mendidik untuk membentuk karakter anak di sekolah dasar. Selamat datang Pak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga sudah mengundang saya di podcast jenengan. Wah, sama-sama Pak. Saya juga Pak, boleh menanyakan udah berapa lama Bapak menjadi guru? Untuk menjadi guru itu baru 3 tahun. 3 tahun. Berarti baru ya Pak? Baru 3 tahun ini, apalagi saya juga masih guru GTT, tapi tetap saya lulusan PGSD. Jadi Bapak boleh diceritakan sedikit pengalaman saat mengajar? Untuk pengalaman mengajar, sangat yang saya rasakan itu memang menguras tenaga ya, apalagi khususnya di anak-anak sekolah dasar. Wah, sangat luar biasa menguras tenaga. Kemudian apalagi saya dulunya memang di dunia pendidikan, jadi tidak kaget, tapi ya tetap masih banyak butuh belajar sayanya. Baik Bapak, apa yang membuat Bapak tertarik untuk masuk di dunia pendidikan? Tertarik enggaknya, saya memang tertarik di dunia pendidikannya itu karena yang pertama, orang tua memang dulunya di dunia pendidikan. Yang kedua, memang saya juga lulusan PGSD juga. Yang ketiga, memang dari dulunya saya kecil dan sampai sekarang jadi guru itu dibesarkan di ruang lingkup pendidikan. Jadi bagaimanapun saya tertarik untuk di dunia pendidikan. Dan itu memang kemungkinan besar jadi titisan dari orang tua. Dan tertariknya lagi, dulu saya juga pesantren, jadi kehidupan di dunia pendidikan itu sudah menancap lah bahasanya seperti itu. Wah, keren banget Pak, meski baru tapi semangatnya sangat luar biasa. Harus semangat, harus. Gitu. Nah, kalau bicara soal perjalanan, pasti kan ada tantangannya ya Pak. Selama 3 tahun ini, tantangan terbesar apa yang Bapak hadapi ketika mengajar anak-anak di sekolah dasar? Soal tantangan sih banyak ya. Apalagi anak-anak di usia sekolah dasar itu ya harus menjaga perhatian anak-anak. Terus apalagi soal membentuk karakter, karena membentuk karakter anak itu ya dari sekolah dasar menurut saya. Apalagi di kelas 1, 2, 3 itu di usia seperti itu, dalam ilmu psikologi itu anak-anak bisa menancap. Misalkan kita ajari untuk tentang adab aja, tata krama, ya anak-anak bisa nangkepnya di situ, di umur-umur SD itu, karena membentuk karakter anak-anak itu di usia seperti itu. Kalau SMP kan mengikuti, SMA kan sudah mengikuti gitu. Benar banget Pak, anak-anak SD memang penuh energi banget ya Pak. Ngomong-ngomong soal itu, tentu ada hubungannya dengan pembentukan karakter mereka. Pasti ada. Ya, menurut Bapak, seberapa penting peran guru dalam membentuk karakter anak sejak kecil? Untuk peran guru membentuk karakter anak sejak kecil itu tentunya sangat penting. Karena apa? Karena guru itu kan, apalagi guru sekolah dasar itu kan pondasi. Sedangkan sekolah dasar itu kan pondasi untuk membentuk karakter anak. Anak-anak itu penting diajarkan tentang tata krama, diajarkan tentang kedisiplinan. Ya dimulai dari apa? Ya dari sekolah dasar. Gitu. Apalagi kalau slogannya guru itu memberikan contoh, harus memberikan contoh, menjadi teladan gitu katanya. Dia guru sekolah dasar itu apa ya? Pokok berat lah tantangannya sebenarnya. Setuju banget Pak. Kalau begitu saya penasaran nih, cara nyatanya itu seperti apa? Boleh diceritakan Bapak, bagaimana cara Bapak mendidik anak supaya karakter mereka terbentuk dengan baik di sekolah dasar? Biasanya sih kalau saya itu mendidik anak simple, sederhana. Karena saya tetap
apa ya bahasanya itu mencari salah satu atau mencari sisi karakternya anak sendiri-sendiri, karena karakter anak per anak itu beda-beda. Itu kalau saya simpel seperti itu, jadi memberikan contoh, misalkan ya buang sampah ya kita harus buang sampah, contoh kedisiplinan ya kita harus misalkan berangkat pagi ya kita harus berangkat pagi, apalagi ya kita ada program 7 kebiasaan anak. Oh iya kan? Gitu. Wah, menarik ya Pak. Jadi karakter ditanamkan lewat kebiasaan nyata, bukan sekedar teori saja. Apalagi di zaman digital sekarang. Ya. Sekarang kan gadget itu sudah jadi bagian keseharian mereka nih Pak. Menurut Bapak, gimana sih cara mengarahkan mereka biar tetap positif dan tidak kelewat batas? Kalau nggak kelewat batas, untuk anak-anak sih kemungkinan besar itu nggak akan ya kelewat batas, karena apalagi kalau menurut saya juga memegang mata pelajaran di sekolah dasar ini, ada pelajaran literasi digital. Khusus di Bojonegoro, SDN Bojonegoro itu ada pelajaran literasi digital. Jadi saya itu mendoktrin anak-anak untuk main gadget, main HP itu batas, kasih waktu. Misalkan waktunya sekolah ya sekolah, waktunya ngaji ya ngaji. Untuk mengarahkannya tetap hal-hal positif, karena di sekolah sendiri ada Chromebook, kita ajari untuk membuat email, kita ajari untuk membuat apa ya bahasanya kanvas dan sebagainya, mengetik. Jadi anak-anak di usia di kelas 3, 4, 5, 6 itu kemungkinan besar sudah tahu bagaimana cara mengetik dan sebagainya. Untuk masalah gadget HP ya kalau sekolah sih hanya menyampaikan, kalau prakteknya sendiri itu tinggal peran orang tua seperti apa di rumah. Tapi tetap kita mewanti-wanti, kita ngasih tahu bahwasanya main HP ya harus cukup berapa jam, harus gitu. Waktunya sekolah ya sekolah, waktunya ngaji ya ngaji, waktunya belajar ya belajar, kayak gitu aja. Betul banget Pak, jadi intinya tuh diarahkan nih, bukan dilarang secara total. Nah, kalau ngomongin pengalaman mengajar nih Pak, pasti ada momen yang paling berkesan buat Bapak. Boleh diceritakan Pak salah satu momen pengalaman yang paling berkesan selama Bapak mengajar di SD? Momen berkesan sih apa ya? Momen berkesannya kalau jadi seorang guru itu pastinya ketika ada anak didik yang tahu apa yang diharapkan sama guru. Misalkan contoh, guru itu ngasih pandangan seperti apa tapi anak itu tahu. Apalagi anak-anak sekarang itu kan di dunia seperti ini itu kan repot ya, banyak gadget, banyak apa-apa, tapi kita berkesannya ya kalau anak itu berprestasi kita pasti suka, itu berkesannya. Kalau soal mengajar berkesan ya tiap harinya berkesan, karena kita kumpul sama anak-anak, kita riang gembira. Ya wajar kalau guru ada yang marah, karena kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan apalagi seperti itu. Wah, luar biasa ya Pak. Nah, kalau dari pengalaman itu saya jadi kepikiran nih soal dukungan keluarga Pak. Menurut Bapak seberapa besar peran keluarga dalam perkembangan karakter anak-anak? Gini Mbak, kalau soal pengembangan karakter anak di ruang lingkup keluarga itu sangat besar sekali. Karena apa? Di dunia pendidikan sendiri, khususnya di SD itu kan ketemu guru itu kan hanya berapa jam. Sedangkan ketemu keluarga itu kan tiap harinya. Jadi misalkan contoh, saya langsung kasih contoh aja. Guru itu kan digugu dan ditiru. Misalkan kalau di ruang lingkup sekolah, kemungkinan besar anak-anak itu takut dengan guru. Tapi di ruang lingkup keluarga belum tentu. Karena apa? Bagaimanapun ruang lingkup keluarga itu sangat penting menurut saya. Persenannya itu mungkin 70%, kalau di ruang lingkup sekolah 30%. Makanya kalau di ruang lingkup keluarga itu biasanya keluarga ada yang apa ya bahasanya itu kayak ruang lingkup yang agak nyeleneh lah, otomatis anaknya itu ikut. Iya. Karena apa?
di sekolah itu kan ketemunya sebentar toh, berapa jam. Tapi kalau di sekolah itu kalau di ruangan lingkungan keluarga itu banyak. Jadi sangat penting menurut saya. Betul sekali Pak. Jadi memang guru dan orang tua itu harus saling mendukung ya. Nah, terakhir Pak nih, boleh dong kasih pesan buat kami para mahasiswa yang ingin menjadi guru. Pesan saya untuk mahasiswa pendidikan, khususnya pendidikan guru sekolah dasar, tetap semangat, semangat terus dalam proses mengajar, terus jangan minder untuk menjadi guru itu, karena guru tidak sekedar hanya pekerjaan, melainkan juga sekedar jadi pengabdian. Jadi harus sabar, intinya tetap ikuti proses itu. Kalau memang cita-cita jadi guru ya lanjutkan, semangat, gitu aja. Amin, makasih banyak ya Pak. Pesan ini pasti jadi motivasi buat saya dan mahasiswa lainnya yang ingin menjadi guru. Ya, sama-sama. Baik teman-teman, itu tadi obrolan menarik dengan Bapak M. Mudagir, salah satu guru muda yang sudah berbagi pengalaman, tantangan, dan juga cara mendidik untuk membentuk karakter anak di sekolah dasar. Dari sini kita belajar banyak hal, mulai dari pentingnya peran guru dan keluarga, menghadapi tantangan di era digital, sampai pesan berharga buat kita calon guru. Terima kasih banyak Pak atas waktunya, semoga bermanfaat, sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.